Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Nindya dan juga teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 tentunya akan mengupas tuntas terkait analisis bisnis dari PT Bata. Pastinya di antara kita semua udah cukup tidak asing gitu ya dengan PT Bata atau bahkan dari kita udah sering menggunakan produk dari PT Bata. Entah itu untuk membeli sepatu sekolah atau mungkin untuk membeli sepatu-sepatu formal untuk bekerja atau mungkin sekedar untuk membeli sendal untuk jalan-jalan gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita tentunya akan mengetahui nih bagaimana perjalanan dari PT Bata yang sudah dari tahun 1931 hingga detik ini masih berdiri di Indonesia. Namun sayangnya di informasi atau di berita akhir-akhir ini ternyata PT Bata telah menutup pabriknya. Bagaimana sih perjalanannya dan seperti apa strategi yang diterapkan lalu apa solusi untuk PT Bata? Maka dari itu, dalam kesempatan ini kami dari kelompok 7 akan mengupas tuntas. Mungkin bisa di next. Tentunya saya tidak sendiri, saya akan dibersamai dengan ketiga teman saya. Ada Gita Sri Lestari dengan NIM akhir 1139. Halo Gita. Halo Ari, halo teman-teman. Oke, selanjutnya ada saya sendiri dengan NIM akhir 1147. Selanjutnya ada Audi Raniza dengan NIM akhir 213. Halo Kak Audi. Halo Ari, halo teman-teman. Oke, selanjutnya yang terakhir nih, yang paling ganteng sendiri gitu ya di antara kita semua. Ada Muhammad Faiz Mutaki dengan NIM akhir 147. Halo Kak Taki. Halo, halo semua. Oke, nah tentunya tidak sabar gitu ya untuk mengetahui bagaimana perjalanan dari PT Bata. Bisa langsung di next aja. Baik, kita akan tentunya mengawali dengan bagaimana sih profil dan juga pendahuluan dari perusahaan PT Bata yang akan dibersamai dan juga dijelaskan gitu ya oleh Kataki kepada Kataki. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih waktunya. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan tentang latar belakang dulu ya. PT Bata sendiri merupakan salah satu perusahaan terkenal dalam industri alas kaki di Indonesia dan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Perusahaan ini didirikan oleh Thomas Bata pada tahun 1894 di Zlin, Ceko. Bata mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1931 dan menjadikannya salah satu pelaku industri alas kaki yang paling berpengalaman dan terkemuka di negara ini. Sejak awal kehadirannya, PT Bata telah menunjukkan komitmen yang kuat dan terhadap kualitas produk dan inovasi, serta telah berhasil menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dalam preferensi konsumen dan dinamika pasar. Selanjutnya, eh, tujuan analisis. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memberikan analisis komprehensif mengenai kinerja PT Bata dalam berbagai aspek bisnis, serta strategi dan dampak yang akan dihasilkan. Yang pertama ada analisis kinerja perusahaan, yang dimana analisis ini mengevaluasi kinerja finansial dan non-finansial PT Bata sendiri. Ini termasuk analisis pendapatan, keuntungan, pertumbuhan finansial, serta kinerja non-keuangan seperti kepuasan pelanggan, reputasi merek, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua ada meninjau strategi bisnis. Meninjau strategi bisnis ini mengkaji strategi pemasaran, produksi, serta inovasi dan penelitian yang dilakukan oleh PT Bata sendiri untuk menetapkan kompetitif di pasar yang dinamis. Dan yang ketiga ada analisis lingkungan bisnis. Melalui pendekatan PESTEL atau politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal, faktor eksternal mempengaruhi PT Bata sendiri dalam menganalisis analisis SBOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi tantangan dan masalah. Menganalisis ini tantangan internal dan eksternal dan dihadapi oleh PT Bata sendiri, serta memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi tantangan tersebut. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada metodologi analisis. Untuk mencapai tujuan analisis di atas, analisis ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder dan analisis studi kasus. Data sekunder ini dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya termasuk laporan tahunan perusahaan, data keuangan dan operasional PT Bata sendiri yang diambil dari laporan tahunan perusahaan untuk mendapatkan gambaran tentang kinerja finansial dan strategi bisnis perusahaan. Nah, selanjutnya ada artikel jurnal dan berita industri.
untuk memahami tren pasar, tantangan yang dihadapi, dan strategi yang digunakan oleh PT Bata dan pesaingnya, serta untuk mendapatkan wawasan mengenai lingkungan bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, publikasi resmi dan laporan riset. Untuk informasi lebih mendalam tentang posisi kompetitif PT Bata dalam industri alas kaki dan dinamika persaingan yang ada. Analisis ini ada 3, yaitu ada analisis Pestel, analisis SWOT, dan Porter 5 Force. Next. Selanjutnya, profil perusahaan. Ya, saya akan menjelaskan sejarah singkatnya dulu ya. PT Bata sendiri memiliki sejarah panjang dan beragam yang dimulai dari pendiriannya oleh Thomas Bata di Zlin, Ceko pada tahun 1894. Thomas Bata, seorang pengusaha berjiwa inovatif, melihat peluang besar dalam industri alas kaki dan memulai produksi sepatu berkualitas dengan harga yang terjangkau. Filosofi dasar ini membawa Bata menjadi salah satu produsen sepatu terbesar di Indonesia dan di dunia. Bata sendiri memulai dan memperluas operasi internasionalnya pada awal abad ke-20 pada tahun 1931. Bata sendiri mendirikan pabrik pertamanya di Kalibata, Jakarta, Indonesia. Pendirian pabrik ini merupakan langkah penting dalam strategi ekspansi global perusahaan. Indonesia dengan populasinya yang besar dan pasar yang berkembang menawarkan peluang besar bagi pertumbuhan PT Bata sendiri. Selama dekade-dekade awal, Bata berfokus pada produksi sepatu yang terjangkau dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Pada tahun 1970 dan 1980-an, Bata memulai disertifikasi produk dan memperkenalkan berbagai jenis sepatu seperti olahraga, sepatu formal, dan sepatu anak-anak. Inovasi ini didukung oleh pendekatan teknologi produksi dan pengembangan desain yang lebih modern dan menarik bagi konsumen. Selanjutnya ada visi dan misi dari PT Bata. Yang pertama ada visi menjadikan pemimpin global dalam industri alas kaki dengan menawarkan produk yang berkualitas tinggi, inovatif, terjangkau, dan untuk semua lapisan masyarakat. Dan yang kedua ada misi sendiri itu yang pertama ada menyediakan alas kaki berkualitas, yang menyediakan alas kaki berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai segmen pasar. Yang kedua ada inovasi produk. PT Bata sendiri terus berinovasi dalam desain dan teknologi produk untuk mengikuti perkembangan tren pasar dan preferensi konsumen. Yang ketiga ada ekspansi distribusi. PT Bata sendiri memperluas jangkauan distribusi dan meningkatkan pengalaman belanja konsumen melalui jaringan retail yang luas dan layanan pelanggan yang unggul. Dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial. PT Bata berkontribusi positif kepada masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan. Oke, next. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi PT Bata dirancang untuk mendukung operasional perusahaan yang efisien dan responsif terhadap dinamika pasar. Struktur ini mencakup beberapa tingkatan manajemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan dengan fokus pada efisiensi, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Dari yang pertama sendiri ada Dewan Direksi. Dewan Direksi ini terdiri dari Presiden Direktur yang memimpin dan mengawasi keseluruhan operasional serta bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi bisnis yang telah ditetapkan oleh Dewan Direksi. Presiden Direktur juga bertugas menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan utama dan memastikan perusahaan mematuhi semua regulasi dan standar industri. Yang kedua ada Direktur Keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan termasuk perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, pengendalian biaya, dan manajemen risiko keuangan. Direktur keuangan ini juga memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendukung operasi dan ekspansi. Selanjutnya ada Direktur Pemasaran, yang dimana mengelola strategi pemasaran dan promosi perusahaan, termasuk penelitian pasar, perikanan, hubungan masyarakat, dan pengembangan merek. Direktur Pemasaran sendiri bertanggung jawab untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik merek Bata di mata konsumen. Dan yang terakhir ada Direktur Operasional. Direktur operasional ini bertugas untuk mengawasi proses produksi, pengelolaan rantai pasokan, dan manajemen kualitas produk. Direktur operasional juga memastikan bahwa produksi berjalan efisien dan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Oke, baik, selanjutnya ada manajemen senior. Manajemen senior ini meliputi 4
4 divisi. Yang pertama ada manajer produksi yang bertanggung jawab atas operasional pabrik, termasuk perencanaan produksi, pengendalian kualitas, dan efisiensi operasional. Manajer produksi bekerja sama dengan tim teknik dan R&D untuk mengimplementasikan teknologi baru dan proses produksi yang lebih efisien. Yang kedua ada manajer pemasaran yang mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pemasaran sendiri untuk meningkatkan penjualan dan kesadaran merek. Manajer pemasaran juga bekerja sama dengan tim kreatif untuk merancang kampanye pemasaran yang efektif dan relevan dengan target pasar. Selanjutnya ada manajer penjualan. Manajer penjualan ini bertugas mengelola tim penjualan dan memastikan pencapaian target penjualan melalui berbagai saluran distribusi. Manajer penjualan juga bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi penjualan dan program insentif bagi tim penjualan. Dan yang terakhir ada manajer keuangan. Manajer keuangan di sini bertugas mengelola keuangan perusahaan, termasuk pembukuan, penganggaran, dan pelaporan keuangan. Manajer keuangan juga memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keuangan perusahaan dan regulasi akuntansi yang berlaku. Dan struktur organisasi yang terakhir yaitu staf pendukung. Staf pendukung ini terdiri dari tim R&D yang bertanggung jawab atas inovasi produk, penelitian pasar, dan pengembangan teknologi baru. Tim R&D bekerjasama untuk mengembangkan produk baru yang memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen serta meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. Selanjutnya ada tim HR, yang dimana mengelola rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan, serta memastikan kesejahteraan dan kepuasan karyawan. Tim HR juga mengembangkan program pengembangan karyawan dan kebijakan HR yang mendukung budaya kerja positif dan produktif. Selanjutnya, yang terakhir ada tim IT, yang dimana mendukung operasional perusahaan melalui pengelolaan sistem informasi dan teknologi. Tim IT juga memastikan bahwa perusahaan memiliki infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung operasi bisnis yang efisien dan aman. Struktur organisasi ini yang terstruktur dengan baik memungkinkan PT Pata untuk beroperasi secara efisien dan efektif, serta responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Dengan kepemimpinan yang kuat dan tim yang berkompeten, PT Pata terus berupaya untuk mencapai visi dan misinya, serta mempertahankan posisi sebagai pemimpin dalam industri alas kaki di Indonesia. Melalui pendekatan ini, Bata berusaha untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan dan kepuasan konsumen yang tinggi. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Tagi atas penjelasannya terkait profil dan juga pengenalan gitu ya latar belakang dari PT Bata. Jadi kita bisa mengetahui bahwa PT Bata tentunya juga masuk di Indonesia dan juga mulai beroperasi dari tahun 1931 hingga detik ini kita juga akhirnya mengetahui gitu ya bagaimana struktur di balik gitu ya dari PT Bata. Selanjutnya kita akan mulai menganalisis perusahaan PT Bata. Nah, dalam kesempatan kali ini yang pertama kita akan menganalisis dari analisis pastel. Jadi next. Baik, jadi strategi PESEL atau analisis PESEL ini tentunya terdiri dari 6, ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga legal gitu ya, yang akan mempengaruhi berdirinya PT Bata. Yang pertama ini ada politik, tentunya seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia itu merupakan negara dengan stabilitas politik yang relatif baik meskipun terdapat beberapa tantangan dalam hal birokrasi dan juga mungkin korupsi gitu ya yang sudah tidak asing lagi di Indonesia. Namun stabilitas politik yang relatif tinggi ini memberikan lingkungan yang cukup kondusif nih bagi PT Bata untuk menjalankan bisnisnya seperti itu dengan gangguan yang minimal. Sebuah studi oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa stabilitas politik dan ketertiban yang baik di Indonesia memberikan dasar yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi dan juga investasi asing. Nah, maka dari itu stabilitas ini tuh penting banget untuk mengurangi resiko dan juga perubahan gitu ya dalam pemerintahan atau kebijakan yang dapat mempengaruhi operasi bisnis. Dan di sini ada beberapa poin terkait stabilitas politik. Lalu yang kedua ada kebijakan pemerintah. Nah, di mana kebijakan pemerintah itu sangat berkaitan dengan perdagangan dan juga investasi. Tentu sangat mempengaruhi operasional. Pemerintah Indonesia memiliki berbagai kebijakan yang mendorong investasi asing dan
juga perdagangan internasional seperti ada pengurangan tarif impor untuk bahan baku, insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi, dan juga peningkatan kapasitas produksi. Contoh dari kebijakan-kebijakan ini tentunya ada gitu ya di tahun 2019, di mana kerusuhan politik di Indonesia menyebabkan penundaan pengiriman bahan baku dari produk jadi yang berakibat pada kerugian finansial bagi PT Bata. Selain itu juga ada nih di tahun 2020, di mana pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah gitu ya penyebaran COVID-19. Hal ini tentunya menyebabkan penutupan toko dan juga penurunan penjualan PT Bata. Sedangkan lagi pada tahun 2022, ketika Indonesia menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan negara ASEAN, tentunya membuka peluang bagi PT Bata untuk memperluas pasar ekspornya. Lalu di sini ada infrastruktur yang membaik. Tentunya dari infrastruktur yang membaik ini pemerintah Indonesia juga aktif gitu ya, seperti membuat pelabuhan dan jalan raya, serta ini mempermudah distribusi bagi produk PT Bata ke seluruh Indonesia. Lalu ada regulasi perdagangan, di mana regulasi perdagangan ini bisa menentukan biaya dan juga struktur operasional dari PT Bata. Tentunya, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi untuk melindungi industri dalam negeri dan juga persaingan yang tidak sehat dalam produk impor. Misalnya ada peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk memenuhi standar tertentu dalam hal kualitas dan juga keamanan produk yang dijual di pasar domestik. Lalu yang terakhir ada hubungan internasional, di mana Indonesia juga aktif gitu ya di berbagai hubungan internasional dan juga menjalin kerjasama oleh negara-negara lain, seperti contohnya ada Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP yang baru-baru ini ditandatangani, memudahkan Indonesia lebih mudah mengakses pasar ke Asia Tenggara dan juga Asia Timur. Lalu ada juga ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA, dan juga ada Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP yang tadi sudah dijelaskan. Perjanjian ini tentunya membuka akses pasar yang lebih luas bagi PT Bata untuk mengekspor produknya dan mendapatkan bahan baku dengan biaya yang lebih rendah. Tentunya dari berbagai banyak keuntungan gitu ya dari strategi politik, faktor politik, tentunya ada juga tantangan yang akan dihadapi oleh PT Bata, seperti birokrasi yang lumayan sulit atau adanya korupsi dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada ekonomi, di sini ada beberapa poin mulai dari pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia, inflasi, suku bunga, fluktuasi nilai tukar, dan itu semua tuh mempengaruhi bagaimana berkembangnya dan berprosesnya PT Bata di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia memainkan peran penting dalam menentukan daya beli konsumen dan juga permintaan produk di PT Bata itu sendiri. Namun Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil gitu ya di Asia Tenggara. Berdasarkan data dari BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun terakhir, yakni tahun lalu pada tahun 2023, mencapai 5,05%. Selanjutnya ada inflasi. Di sini inflasi tentunya adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi PT Bata. Inflasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya bahan baku, produksi, dan distribusi, serta mengakibatkan kenaikan harga-harga barang, dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan jika tidak diimbangi dengan kenaikan harga jual produk. Nah, maka dari itu untuk mengatasi inflasi tentunya PT Bata perlu menerapkan berbagai strategi efisiensi biaya dan juga menyesuaikan harga terkait inflasi yang terjadi. Lalu ada suku bunga. Suku bunga ini ditetapkan oleh Bank Indonesia yang tentunya akan mempengaruhi biaya pinjaman dan juga investasi bagi PT Bata. Nah, suku bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya pinjaman yang dapat mempengaruhi keputusan investasi perusahaan dalam memperluas pabrik, membuka toko baru, dan juga mengembangkan produk baru. Sedangkan sebaliknya, jika suku bunga rendah dapat mendorong perusahaan untuk lebih banyak meminjam dan juga berinvestasi dalam pertumbuhan. Selanjutnya ada fluktuasi nilai tukar mata uang, di mana di sini juga memiliki dampak signifikan bagi PT Bata. Terutama karena perusahaan ini mengimpor sebagian bahan bakunya gitu ya dari luar negeri. Maka dari itu jika nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing melemah, maka biaya impor bahan baku juga akan
meningkat, yang dapat mengurangi margin keuntungan. Begitu juga sebaliknya. Namun saat ini pertumbuhan ekonomi di dunia gitu ya mengalami peningkatan moderat dengan ketidakmerataan di berbagai negara. Apalagi saat ini juga termasuk pasca pandemi ya COVID-19. Ada yang sudah pulih, ada juga yang masih berjuang. Dari info terkini di tahun 2023, lalu di sini saya juga ada mendata dari 2021, menurut International Monetary Fund atau IMF, pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 diperkirakan mencapai 3,1%, turun tahun 2022. Lalu di Indonesia berdasarkan BPS, produk domestik bruto atau PDB-nya mencapai 20.892,4 triliun dengan PDB per kapita 75 juta. Tentunya faktor ekonomi ini memainkan peran penting gitu ya dalam kinerja dan juga strategi dari PT Bata. Selanjutnya ada sosial. Seperti yang kita ketahui, di sini ada berbagai poin, ada jumlah populasi, perubahan gaya hidup, preferensi konsumen, kultur dan nilai-nilai sosial, kesadaran akan isu sosial, dan juga distribusi pendapatan. Indonesia ini merupakan negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa gitu ya, yang sebagian besar adalah kelompok usia muda atau mungkin saat ini Indonesia mulai mencapai mempersiapkan gitu ya generasi emasnya nanti di tahun 2045. Pertumbuhan populasi yang tinggi ini menciptakan pasar potensi yang besar bagi produk konsumen termasuk sepatu, apalagi perkembangan fashion juga yang begitu cepat gitu ya di Indonesia. Di sini ada selain jumlah populasi ada perubahan gaya hidup di mana memainkan peran penting gitu ya dengan kesadaran akan pentingnya gaya hidup yang sehat dan juga aktivitas fisik. Lalu ada kultur dan nilai sosial yang mempengaruhi perilaku konsumen. Lalu ada kesadaran akan isu bagaimana misalnya mempengaruhi kritis terhadap perusahaan untuk apakah dia pro dengan lingkungan dan lain sebagainya. Distribusi pendapatan juga mempengaruhi. Bisa di next. Baik, selanjutnya juga dalam analisis pasal ini kita akan membahas yang keempat gitu ya, terkait teknologi. Nah, teknologi di sini ada inovasi dalam berteknologi manufaktur dan juga desain, di mana PT Bata tentunya perlu terus mengadopsi teknologi baru dan juga beradaptasi gitu ya dalam desain dan produksi untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin mengutamakan kualitas dan juga kenyamanan. Nah, teknologi bisa menggunakan CAD atau Computer Aided Design atau CAM, Computer Aided Manufacturing, dengan memungkinkan perancangan sepatu dengan presisi tinggi dan efisiensi. Lalu ada otomasi dalam proses produksi, di mana otomasi ini dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Lalu yang ketiga, ada perkembangan teknologi digital dan juga internet. Perkembangan teknologi digital dan internet ini telah mengubah cara konsumen berbelanja, yakni e-commerce gitu ya, yang sudah tidak asing lagi pastinya dan pasti sudah kita gunakan gitu ya untuk mencari berbagai produk. E-commerce ini menjadi salah satu saluran penjualan utama bagi banyak perusahaan, termasuk PT Bata gitu ya, dengan mengembangkan platform e-commerce yang user friendly dan juga terintegrasi dengan media sosial. Lalu selanjutnya ada penggunaan SCM dan juga RFID, di mana teknologi memainkan peran penting yakni SCM itu untuk sistem manajemen rantai pasok yang canggih yang membantu PT Bata dalam mengelola inventaris, memantau pengiriman dan juga mengoptimalkan distribusi produk. Sedangkan RFID yakni Radio Frequency Identification dan juga IoT gitu ya, memungkinkan pelacakan barang secara real time dan meningkatkan transparansi dalam rantai pasok. Maka dari itu penting sekali untuk beradaptasi di teknologi. Selanjutnya ada lingkungan. Tentunya Indonesia memiliki regulasi gitu ya. Yang pertama ada regulasi lingkungan. Regulasi lingkungan yang semakin ketat untuk melindungi ekosistem dan juga mengurangi dampak negatif. Oke, sepertinya dari Gigit terkendala sinyal. Kita mungkin akan kembali jelaskan gitu ya sambil menunggu dari Sasrin.
Jadi dari dampak lingkungan itu PT Bata itu harus memastikan bagaimana beradaptasi gitu ya peraturan-peraturan lingkungan yang ada di Indonesia. Contohnya nih ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menuntut perusahaan atau PT Bata sendiri untuk meminimalkan dampak lingkungan mereka melalui pengelolaan yang lebih baik. Lalu tadi di poin kedua nanti mungkin akan dijelasin, yakni meningkatnya kesadaran konsumen tentang isu-isu lingkungan dan juga keberlanjutan yang mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih hijau. Banyak dari kita gitu ya konsumen kini lebih memilih yang dihasilkan dengan cara yang ramah lingkungan gitu ya. Karena ini juga dampak panjangnya baik, PT Bata dapat memanfaatkan tren ini dengan mengembangkan produk-produk yang ramah lingkungan dan mempromosikan inisiatif keberlanjutan mereka. Lalu selanjutnya juga ada penggunaan teknologi hijau dan praktik berkelanjutan, di mana dengan penggunaan ini dapat meningkatkan proses daur ulang dan juga mengurangi limbah. PT Bata dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dengan penerapan sistem manajemen limbah yang efisien, tentunya akan membantu perusahaan meminimalkan limbah produksi dan mengurangi biaya terkait pengelolaan limbah. Lalu ada pengelolaan limbah yang efektif. PT Bata di sini tentunya pengelolaan limbah yang efektif itu menjadi tantangan besar bagi perusahaan dengan meningkatkan proses daur ulang. Lalu dari ini semua PT Bata dapat memperkuat komitmen mereka terhadap keberlanjutan dengan terlibat dalam inisiatif lingkungan global dan juga lokal seperti partisipasi dalam program ISO 14001 atau standar manajemen lingkungan, lalu ada juga Carbon Disclosure Project atau CDP. Tentunya di sini juga PT Bata telah memperhatikan dampak yang mungkin timbul pada lingkungan gitu ya, seperti yang kita sudah ketahui dari laporan tahunannya. Selanjutnya ada yang terakhir ini legal, di mana Indonesia merupakan negara hukum gitu ya, dengan memiliki berbagai regulasi tenaga kerja yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja. Seperti di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur berbagai aspek seperti upah minimum, jam kerja, hak cuti, perlindungan terhadap diskriminasi yang ini berkesinambungan gitu ya, atau berkoneksi dengan tenaga kerja atau karyawan-karyawan di PT Bata. Lalu ada HAKI atau hak kekayaan intelektual yang merupakan aspek penting juga yang harus diperhatikan oleh PT Bata. Di sini Indonesia memiliki undang-undang terkait hak cipta paten merek dagang yang diatur oleh UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, serta UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. Lalu ada regulasi perdagangan. Regulasi perdagangan ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk melindungi industri dalam negeri dan juga persaingan yang tidak sehat. Lalu ada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ini diatur oleh UU Nomor 8 Tahun 1899 tentang perlindungan konsumen, mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Selanjutnya ada hukum lingkungan yang juga tadi sempat dibahas di bagian lingkungan. Baik, bisa di next. Selanjutnya setelah kita menganalisis menggunakan PESEL, kita juga akan menganalisis menggunakan SWOT yang mungkin sudah tidak asing gitu ya. Ada strength atau kekuatan, weakness, opportunities, dan juga soal ini belum diganti, seharusnya threats atau ancaman. Untuk SWOT sendiri, yakni kekuatan, di sini terdapat kualitas produk yang baik, di mana produk sepatu bata itu dikenal memiliki kualitas yang tinggi, lalu harga produk yang relatif stabil, harga produknya tidak mudah berubah, tentunya memberikan kepercayaan bagi konsumen dan juga gambaran gitu ya, bagaimana kisaran harga untuk membeli produk bata. Lalu ada lokasi perusahaan yang strategis, di mana penempatan toko dan pabrik strategis dan juga toko mudah sekali dijangkau gitu ya, serta memudahkan distribusi produk. Lalu ada pengakuan dan juga reputasi merek, di mana sepatu bata itu memiliki kehadiran yang sudah lama di pasar Indonesia dan juga citra mereknya itu sudah dikenal baik gitu ya, dan juga menjadi produk yang diandalkan untuk mencari sepatu. Lalu ada jaringan distribusi yang luas, ragam produk yang beragam. Di sini PT Bata itu menawarkan berbagai macam alas kaki, mulai dari laki-laki, perempuan, sepatu formal, sepatu santai, sepatu untuk kerja, untuk jalan-jalan, sneakers, dan lain sebagainya. Tentunya juga modelnya itu mengikuti zaman.
Lalu ada kehadiran global, di mana sebagian dari dari Bata Shoe Organization International, sepatu Bata ini mendapatkan manfaat dari praktik terbaik global, tren desain, dan juga efisiensi rantai pasokan. Lalu di sini ada weakness atau kelemahan. Di sini terkait persepsi pasar tentang harga premium. Tidak semua pelanggan atau beberapa dari pelanggan mungkin menganggap produk Bata itu relatif mahal gitu ya, dibanding dengan merek lokal lainnya. Lalu ada model yang kurang mengikuti tren, produk mungkin tidak selalu sesuai dengan tren terbaru yang bisa mempengaruhi daya tarik di pasar, atau mungkin dari model itu mengakibatkan PT Bata, produk dari Bata itu tidak memiliki identitas sendiri gitu ya, karena banyaknya produk yang dihasilkan sehingga krisis identitas di mana bingung gitu untuk mengelompokkan produk dari PT Bata. Lalu di sini juga terdapat artikel gitu yang saya dapat, ternyata kurang disiplin terkait karyawannya, seperti mungkin masalah internal yang mempengaruhi produksi dan efisiensi, lalu ada keterlambatan pengiriman barang keluar kota, pembagian tugas kerja yang tidak teratur, lalu mungkin adanya kerusakan barang pada saat pengiriman, dan juga ketergantungan pada toko fisik. Walaupun saat ini juga PT Bata juga mulai berkembang gitu ya di e-commerce. Lalu juga ada kehadiran online yang terbatas. Lalu di sini opportunities atau peluang. Tentunya pertumbuhan e-commerce itu menjadi peluang yang besar gitu ya. Di Indonesia memberikan peluang bagi PT untuk memperluas kehadirannya secara online dan menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya ada pendapatan disposable yang meningkat. Peningkatan pendapatan disposable Indonesia dapat menyebabkan peningkatan pengeluaran konsumen untuk alas kaki bermerek. Lalu ada perkembangan dunia mode yang pesat, dan mode yang terus berubah bisa menjadi peluang untuk memperkenalkan desain baru dan juga inovatif. Munculnya pusat perbelanjaan baru, karena kan di sini PT Bata itu menjangkau pusat-pusat pembelanjaan secara offline gitu ya, sehingga mudah untuk dijangkau konsumen. Ekspansi ke pasar baru, di mana PT Bata dapat mengeksplorasi peluang di pasar regional yang belum terjangkau. Lalu ada keberlanjutan dan produk yang ramah lingkungan. Kesadaran konsumen semakin meningkat tentang keberlanjutan, menawarkan peluang bagi Bata untuk mengembangkan dan memasarkan alas kaki yang ramah lingkungan. Di sini yang terakhir yakni threat atau ancaman. Mohon maaf sekali lagi itu belum diganti yang bosnya. Di sini ancamannya ada persaingan ketat. Tentunya alas kaki di Indonesia itu persaingannya sangat kompetitif gitu ya. Mulai banyak juga produk-produk dalam negeri yang mulai terfokuskan. Banyak misalnya produk khusus flat shoes perempuan, atau produk khusus untuk sepatu kerja laki-laki dan lain sebagainya. Lalu ada fluktuasi ekonomi, di mana penurunan ekonomi dapat berdampak negatif pada pengeluaran konsumen untuk barang-barang yang non-esensial seperti sepatu alas kaki bermerek. Lalu ada perubahan preferensi konsumen, tren mode yang begitu cepat berubah. Lalu ada gangguan rantai pasokan, di mana baik itu termasuk faktor politik, ekonomi, dan juga lingkungan dapat mempengaruhi kemampuan produksi dari distribusi dan juga lain sebagainya dari PT Bata. Maka dari itu tentunya PT Bata memiliki posisi yang kuat sebetulnya di pasar alat kaki Indonesia, karena mereknya yang cukup dikenal gitu ya. Namun perusahaan Bata juga mengalami kelemahan untuk meningkatkan dan terus beradaptasi. Bisa di next. Baik, ini yang terakhir yakni analisis industri. Kita akan menggunakan Porter's Five Force, di mana model Porter Five Force ini adalah alat yang berguna untuk menganalisis struktur industri dan juga posisi kompetitif suatu perusahaan. Maka dari itu, yang pertama di sini adalah ancaman pendatang baru atau threat of new entrants, di mana yang pertama adalah hambatan masuk yang tinggi. Industri alas kaki memerlukan investasi yang signifikan dalam hal pabrik, distribusi, dan juga pemasaran. Nah, Bata itu sudah memiliki infrastruktur ini, membuatnya lebih sulit bagi pendatang baru untuk bersaing. Yang kedua ada ekonomi skala, di mana sebagai pemain yang besar, Bata bisa menikmati ekonomi skala yang menurunkan biaya per unit produksinya. Lalu ada pengakuan merek. Bata memiliki pengakuan merek yang kuat di pasar Indonesia. Membangun reputasi seperti ini akan memerlukan waktu dan sumber daya yang besar gitu ya bagi pendatang baru. Lalu ada jaringan distribusi yang luas. Bata sudah memiliki jaringan distribusi yang kuat, tentunya mempersulit pendatang baru untuk menyaingi.
namun tidak juga menjadi halangan gitu ya. Yang kedua ada kekuatan pemasok, di mana bargaining power of suppliers gitu ya. Ini juga yang pertama ialah ketergantungan pada bahan baku. Bata itu sangat bergantung pada sejumlah pemasok untuk bahan baku spesifik. Pemasok ini mungkin memiliki kekuatan tawar yang lebih besar. Lalu yang kedua ada banyaknya pemilihan pemasok. Jika ada pemasok di pasar, kekuatan tawar pemasok menjadi lebih rendah karena Bata dapat beralih ke pemasok lain. Lalu ada integrasi vertikal di mana kemampuan Bata untuk memproduksi sendiri beberapa bahan baku dapat mengurangi ketergantungan pada pemasok. Lalu yang ketiga ada kekuatan pembeli. Yang pertama adalah pilihan yang banyak untuk konsumen. Konsumen memiliki banyak pilihan di pasar alas kaki yang dapat memberikan mereka kekuatan tawar yang lebih besar. Lalu harga dan kualitas produk. Jika konsumen menganggap produk Bata sebagai premium dan berkualitas, mereka mungkin lebih bersedia membayar lebih tinggi dan juga mengurangi kekuatan tawar-menawar. Lalu yang ketiga ada ketergantungan pada toko fisik. Bata tetap sangat bergantung pada toko fisik, sementara konsumen beralih ke belanja online-nya. Selanjutnya ada ancaman produk pengganti atau trade-off substitusi. Yang pertama yakni produk pengganti dalam industri alas kaki. Ada banyak pilihan alas kaki dari berbagai merek. Lalu ada tren mode dan juga preferensi konsumen. Preferensi konsumen itu cepat berubah gitu ya, dan mengalihkan minat dari produk Bata ke merek lain. Yang ketiga adalah produk ramah lingkungan. Jika tren konsumen itu berarah ke produk yang ramah lingkungan, Bata tentunya harus menyesuaikan produknya untuk mengurangi ancaman. Dan yang terakhir ada persaingan di antara pemain industri atau rivalry among existing competitors, di mana tingkat persaingan yang tinggi itu industri alas kaki Indonesia sangat kompetitif dengan banyaknya merek lokal dan juga internasional yang sudah masuk ke Indonesia. Lalu ada inovasi dan tren mode, di mana Bata harus terus berinovasi dan mengikuti tren mode untuk tetap relevan. Lalu ada promosi dan diskon, di mana praktik promosi dan diskon yang agresif oleh pesaing dapat mempengaruhi pasar di PT Bata itu sendiri. PT Bata Indonesia berada di posisi yang kuat sebetulnya dan dengan berbagai keunggulan seperti pengakuan merek, jaringan distribusi yang luas, dan kehadiran global. Namun, PT Bata juga harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan tren pasar untuk mengatasi ancaman dari produk substitusi, pendatang baru, dan juga persaingan yang ketat. Dengan memanfaatkan peluang di e-commerce dan fokus pada keberlanjutan, Bata dapat mempertahankan dan juga memperkuat posisinya di pasar. Bisa di next. Baik, selanjutnya setelah kita menganalisis gitu ya dari PT Bata, kita juga harus mengetahui apa aja sih strategi yang diterapkan gitu dan diimplementasikan oleh PT Bata itu sendiri. Bisa di next. Baik, di sini ada strategi pemasaran dari PT Bata. Di sini ada 6 implementasi nyata gitu ya yang diterapkan. Namun sebelum itu kita juga harus mengetahui bahwa PT Bata itu telah mengimplementasikan strategi pemasaran yang cermat gitu ya untuk menghadapi persaingan yang sengit di pasar global. Dalam penetapan harga, tentunya PT Bata mengadopsi strategi yang berbasis pada analisis biaya, kompetisi pasar, dan juga persepsi nilai oleh konsumen. Dalam hal promosi, PT Bata menggunakan kombinasi strategi tradisional dan juga digital. Lalu dalam distribusi, PT Bata memiliki jaringan toko retail yang luas di lokasi strategis, seperti pusat perbelanjaan dan juga pusat kota. Dengan menggabungkan segmentasi pasar yang mendalam, penetapan harga, dan juga promosi yang beragam, serta strategi distribusi yang efisien, PT Bata terus berada di depan dalam industri alas kaki. Nah, berdasarkan data yang saya dapat dalam laporan tahunan dan juga laporan keberlanjutan di tahun 2023, ada 6 strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Bata. Yang pertama ialah memperkuat branding dan juga promosi di toko maupun secara online. Ini tentunya koleksi terbaru dipromosikan oleh influencer melalui kampanye digital dan juga media sosial, serta pemutakhiran tampilan toko sesuai tema koleksi. Promosi berkesinambungan dilakukan untuk menarik minat pelanggan. Lalu yang kedua, peningkatan jualan online, di mana penguatan penjualan online melalui situs web perusahaan, optimalisasi kerjasama dengan e-commerce, serta pemanfaatan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan juga promosi. Lalu yang ketiga adalah program loyalitas pelanggan, di mana program loyalitas pelanggan ini
ialah mengoptimalkan program loyalitas dengan reward menarik, pelayanan prima, dan juga penawaran eksklusif dengan anggota Bata Club. Jadi ternyata PT Bata itu membuka Bata Club. Bata berkomitmen menghadirkan layanan terbaik dengan rutin mengukur dan mengevaluasi kepuasan pelanggannya. Lalu yang keempat ada inovasi produk, di mana berinovasi dengan desain, teknologi, dan juga material, lalu meningkatkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan, di mana Bata menjadi destinasi keluarga untuk berbagai kebutuhan. Karena PT Bata cukup lengkap gitu ya produknya, mulai dari wanita, pria, anak-anak, hingga tas dan juga perawatan sepatu. Lalu program kolaborasi, di mana PT Bata itu berkolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan visibilitas merek dan juga menjangkau pasar yang lebih luas. Salah satunya di sini PT Bata berkolaborasi dengan Patricia Goh yang merupakan top model dan juga Asia Influencer Award gitu ya, winner. Bisa di next. Selanjutnya kita akan mengetahui terkait strategi produksi dari PT Bata. Di sini Bata itu kan bergerak di bidang usaha seperti memproduksi sepatu kulit, sepatu dari kain, sepatu santai, dan juga olahraga, serta sendal, sepatu khusus untuk industri impor dan juga distribusi sepatu, serta aktif melakukan ekspor sepatu. Nah, di sini perusahaan itu memiliki 3 jenis produk, yaitu mikrolon, sepatu dan sandal, serta aksesoris, lalu tas kaos, kaki, sabuk, shoulder, dan lain-lain. Produk Bata itu telah melewati serangkaian proses produksi dan penilaian mutu, sehingga dapat dipastikan seluruh produk itu memiliki kualitas yang andal. Selain itu, produk juga telah mendapatkan sertifikasi dan juga standar mutu yang memadai. Maka dari itu di sini terdapat 6. Yang pertama yakni efisiensi operasional, strategi produksi dari PT Bata, di mana efisiensi operasional ini digunakan untuk proses produksi dari PT Bata dengan menurunkan biaya produksi dan juga meningkatkan margin keuntungan. Yang pertama ada otomasi proses produksi, lalu ada lean manufacturing. Lalu yang kedua ada pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas ini diambil dengan implementasi kualitas berlapis dan juga pelatihan karyawan. Lalu yang ketiga ada diversifikasi produk, di mana diversifikasi produk itu memungkinkan PT Bata untuk menjangkau berbagai segmen pasar dengan menawarkan berbagai jenis sepatu. Lalu yang keempat ada penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, di mana PT Bata berkomitmen untuk tidak hanya membantu dalam mengurangi dampak lingkungan, tapi juga menarik konsumen yang sadar akan pentingnya pembangunan berkelanjutan gitu ya. Beberapa inisiatif dilakukan seperti penggunaan kulit yang ramah lingkungan, lalu juga ada pengelolaan limbah dari produksi. Lalu ada fokus pada R&D atau Research and Development, di mana investasi dalam penelitian ini dan juga pengembangan R&D adalah bagian integral dari strategi produksi PT Bata. Tentunya dengan berinvestasi dalam R&D, perusahaan dapat terus mengembangkan produk baru. Lalu ada lokalisasi produk, di mana PT Bata juga memanfaatkan strategi lokalisasi produksi untuk menekan biaya dan juga meningkatkan efisiensi. Dengan memproduksi sebagian besar produknya di dalam negeri, perusahaan dapat mengurangi biaya logistik dan biaya impor. Bisa di next. Selanjutnya ada inovasi. Di sini inovasi pengembangan material, ada berbagai inovasi gitu ya yang telah diterapkan oleh PT Bata, yakni pengembangan material yang ringan dan juga ramah lingkungan menjadi fokus utama dalam inovasi produk. Lalu teknologi antibakterial digunakan pada sepatu sekolah Bata untuk menjaga kesegaran kaki dan juga mencegah bau yang berlebihan. Lalu ada perusahaan terus mencari material yang tidak hanya meningkatkan performa sepatu, tetapi juga mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi. Yang terakhir juga dengan menerapkan inovasi dalam pengembangan produk, perusahaan bertujuan untuk memperluas pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan juga tetap relevan di era yang terus berubah. Selanjutnya ada penelitian dan pengembangan atau Research and Development R&D. Itu memainkan peran krusial gitu ya dalam proses inovasi PT Bata. Sebagai perusahaan yang beroperasi dalam industri alas kaki yang sangat kompetitif, PT Bata akan mengandalkan R&D untuk terus mengembangkan produk baru yang memenuhi tren pasar. Di sini ada peran utama dari R&D yakni pengembangan produk baru, di mana R&D bertanggung jawab langsung untuk mengembangkan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada.
Lalu yang kedua ada adaptasi terhadap tren pasar, di mana melalui kegiatan riset pasar dan analisis tren konsumen, R&D membantu PT Bata untuk mengidentifikasi tren-tren terkini dalam mode dan juga preferensi konsumen. Lalu yang ketiga ada peningkatan kualitas dan juga performa. R&D berperan penting dalam meningkatkan kualitas produk, di mana PT Bata dan tim R&D melakukan uji coba intensif terhadap material. Lalu ada inovasi teknologi, yakni sebagai bagian dari upaya inovasi, R&D aktif dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi terbaru dalam proses produksi. Dan yang terakhir ialah kepatuhan terhadap standar regulasi. R&D juga berperan dalam memastikan bahwa semua produk itu mematuhi standar regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan fokus yang kuat dalam penelitian, PT Bata dapat mencapai beberapa manfaat strategis, mulai dari keunggulan kompetitif, pertahanan pasar, peningkatan efisiensi, dan juga pemenuhan ekspektasi konsumen. Jadi secara keseluruhan dengan pengembangan itu mendorong utama inovasi produk di PT Bata, membantu perusahaan untuk tetap relevan dan kompetitif gitu ya dalam pasar yang terus berubah dan berkembang. Nah, itu dia merupakan strategi yang diterapkan oleh PT Bata itu sendiri. Jadi next. Selanjutnya, terkait kinerja perusahaan tentunya akan dibahas dan dikupas tuntas oleh Kak Audi. Kepada Kak Audi, dipersilakan. Oke, halo semuanya. Jadi di sini aku mau jelasin tentang kinerja perusahaan PT Bata. Nah, di sini ada dua nih, ada kinerja keuangan dan juga kinerja non keuangan. Mungkin bisa di next. Nah, untuk kinerja keuangan sendiri ini aku ambil dari 3 pembahasan ya. Yang pertama itu ada dari pendapatan PT Bata. Untuk pendapatannya itu aku ngambil di 5 tahun terakhir. Bisa dilihat nih dari grafiknya. Pertama itu agak naik ya, terus lama-kelamaan turun dan belum mencapai peningkatan yang sampai kayak di 2019 nih. Bisa di next dulu. Nah, di sini PT Bata itu di tahun 2019 itu pendapatannya mencapai 780 miliar. Nah, pendapatan 780 miliar ini tuh dia ada di puncak tertingginya nih. Nah, posisinya di sini karena PT Bata ini ada di posisi kuat di pasar alas kaki sebelum adanya pandemi COVID-19. Karena seperti apa yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak pada semua toko ya, bukan cuma ada di PT Bata aja, tapi banyak banget perusahaan-perusahaan yang harus adaptif sama kejadian COVID-19 kemarin karena kita semua nggak boleh keluar rumah ya teman-teman. Terus di tahun 2020 itu PT Bata ini cukup terdampak adanya pandemi COVID-19 itu dari 780 miliar pendapatannya itu turun jadi 690 miliar. Dan di tahun 2021 itu PT Bata masih terdampak adanya pandemi COVID-19 dari 690 miliar pendapatannya masih semakin turun jadi 630 miliar. Dan di tahun 2022 mulai ada tanda-tanda awal nih dari pemulihan PT Bata. Jadi dari 630 miliar pendapatannya naik ke 650 miliar. Dan di tahun 2023 ini kan pemerintah juga mulai adanya restrukturisasi kredit, lalu perusahaan-perusahaan ini mulai adanya ini ya strategi yang adaptif ya, kayak misal adanya live TikTok, live Shopee dan lain sebagainya. Jadi PT Bata juga mulai mengikuti nih dan pendapatannya mulai naik sampai ke angka 676 miliar. Dan di tahun 2024 ini PT Bata itu memperkirakan akan mendapat pendapatan sebesar 700 miliar karena adanya pemulihan berkelanjutan dan ekspansi pasar. Next. Selanjutnya untuk di untuk di kinerja keuangan juga kita akan melihat keuntungan ataupun kerugian PT Bata. Kita lihat nih di tahun 2019 keuntungannya itu tinggi banget ya. Terus langsung turun sampai minus 20. Terus habis itu minus 30 sampai nantinya di tahun ini mereka memperkirakan adanya keuntungan sampai dengan 10 miliar. Next. Seperti yang tadi aku udah jelasin sedikit ya, bahwa di tahun 2019 itu PT Bata ini ada di puncak tertinggi pendapatannya hingga mencapai keuntungannya PT Bata tahun 2019 itu sampai 50 miliar loh teman-teman, karena
dia itu operasionalnya efisien, terus jadinya kinerja keuntungannya itu juga jadi sehat sebelum adanya pandemi. Nah, di tahun 2020 karena adanya pandemi, kerugiannya itu sampai minus 20 miliar karena adanya penurunan penjualan. Lalu karena penurunan penjualan tersebut, peningkatan biaya operasionalnya juga jadi naik gitu. Dan di tahun 2021 kerugiannya itu makin turun lagi nih sampai dengan minus 30 miliar karena kondisi pasar yang tidak stabil dan juga dampak pandemi yang berlanjut. Lalu di tahun 2022 kerugiannya ini mulai turun ya sampai ada di titik minus 5 miliar karena adanya upaya restrukturisasi yang tadi sudah saya jelaskan dan juga mulai efisiensi biaya mulai efektif nih. Dan di tahun 2023 tahun kemarin itu kerugiannya sudah mulai sedikit lagi mencapai minus 3,27 miliar. Adanya pemulihan yang berkelanjutan, lalu strategi bisnis yang lebih efektif. Nah, untuk di tahun 2024 perkiraannya itu keuntungannya sampai dengan 10 miliar karena adanya pemulihan ekonomi global, lalu inisiatif strategi untuk efisiensi dan diversifikasi produk. Tapi, kalau dilihat dari pendapatan dan keuntungan ini, PT Bata ini menunjukkan bahwa, kemampuan untuk beradaptasinya cukup tinggi ya dan pulih dari tantangan finansial akibat pandemi dengan prospek keuntungan yang positif pada 2024 berkat strategi yang efektif dan pemulihan ekonomi. Next. Nah, di sini aku bakal jelasin sedikit nih perjalanan finansial dari PT Bata. Nah, di tahun 1931 itu kan PT Bata mulai masuk ke Indonesia ya, mulai didirikan di Indonesia. Lalu PT Bata ini fokus pada pengembangan produksi dan juga peningkatan kapasitas pabrik. Nah, pada tahun 1980, PT Bata ini mulai memimpin pasar alas kaki di Indonesia. Dan di tahun 1982, PT Bata ini mulai mendaftarkan dirinya ke IPO atau Initial Public Offering, penjualan saham pertama dari suatu perusahaan kepada investor dan masyarakat umum. Nah, dari adanya dia mendaftarkan diri ke IPO ini, akses modalnya itu semakin tinggi nih untuk ekspansi, memperkuat struktur modal. Nah, di tahun 1994 mungkin finansialnya sudah cukup stabil, jadinya PT Bata ini membangun pabrik keduanya di Purwakarta, lalu memperkenalkan merek North Star, Bubble Gummers, dan Marie Claire. Di tahun 2004 itu, PT Bata mendapatkan lisensi impor dan distribusi sehingga membuka peluang pasar yang baru. Di tahun 2000 hingga 2010, PT Bata ini melakukan konsolidasi, peningkatan margin keuntungan, dan modernisasi pabrik nih. Jadi, banyak teknologi-teknologi baru yang diadaptasi di tahun 2000 hingga 2010. Lalu di tahun 2010 hingga 2020, PT Bata ini mulai belajar nih adopsi teknologi digital, peluncuran e-commerce, ekspansi internasional. Lalu di tahun 2020 itu karena adanya pandemi COVID-19 ya, dampak dari pandemi itu tadi, pendapatannya itu mulai turun yang dari 780 hingga 690 miliar nih. Nah, di tahun 2023, waktunya 3 tahun ya untuk pemulihan dari PT Bata ini, pendapatannya itu mulai pulih hingga mencapai 676 miliar. Nah, di sini PT Bata itu menunjukkan pertumbuhan yang adaptif dari importir sepatu menjadi pemimpin pasar domestik dan internasional dengan kemampuan beradaptasi dan pulih dari tantangan seperti pandemi. Next. Untuk kinerja non keuangannya nih, di sini aku ngambil 3 ya. Yang pertama ada kepuasan pelanggan, yang kedua reputasi merek, dan yang ketiga tanggung jawab sosial. Jadi, untuk yang kepuasan pelanggan, pada tahun 2023, Nielsen melakukan survei bahwa tingkat kepuasan pelanggan mencapai 85% yang dinilai dari kualitas produknya, pelayanan pelanggan, dan juga ketersediaan produk. Lalu, untuk reputasi mereknya, survei Brand Finance tahun 2023 ini Bata diakui sebagai salah satu merek alas kaki paling dihargai di Indonesia. Karena apa sih? Karena yang pertama itu Bata produknya itu sangat inovatif, lalu komitmen terhadap kualitasnya itu cukup tinggi, dan juga strategi pemasarannya itu cukup efektif ya teman-teman. Karena siapa sih yang nggak pernah beli sepatu Bata?
Terus yang terakhir yaitu adanya tanggung jawab sosial. Jadi Bata ini punya program yang namanya Bata Cares. Nah, Bata Cares ini meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil. Tapi Bata itu juga punya inisiatif lingkungan, yaitu Bata menggunakan produk yang ramah lingkungan dalam produksinya. Nah, dapat disimpulkan juga nih, PT Bata ini berhasil menjaga kinerja keuangannya dengan fokusnya itu ke kepuasan pelanggan, yaitu memberikan produk dan layanan yang berkualitas. Lalu untuk reputasi merek, mereka berhasil memimpin industri alas kaki dengan inovasi dan kualitasnya. Untuk tanggung jawab sosialnya, Bata ini terus berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan. Nah, dengan terus memperhatikan kepuasan pelanggan, menjaga reputasi merek, dan juga menjalankan tanggung jawab sosial, mungkin PT Bata ini akan tetap menjadi pemain utama dalam industri alas kaki global. Next. Nah, selanjutnya ini kita bakal bahas tantangan dan masalah PT Bata. Jadi untuk tantangannya itu ada dua ya, tantangan internal dan juga tantangan eksternal. Next. Nah, untuk tantangan internal sendiri ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada manajemen rantai supply, pengelolaan operasional, pengembangan produk dan inovasi, lalu yang terakhir yaitu manajemen talenta. Untuk manajemen rantai supply ini, kita lihat dari kompleksitas jaringan pemasoknya. Jadi PT Bata ini mengelola rantai supply global untuk memastikan ketersediaan produk tepat waktu. Tapi resikonya yaitu mengurangi keterlambatan pengiriman dan fluktuasi harga bahan baku. Yang kedua tantangannya yaitu ada di pengelolaan operasional. Tantangannya itu mengoptimalisasi biaya produksi dan peningkatan produktivitas pabrik. Nah, untuk integrasi teknologi canggih untuk pemantauan dan pengelolaan produksi. Jadi tantangannya masih ada di situ ya untuk di sistem informasinya. Selanjutnya itu ada di pengembangan produk dan inovasi. Tantangannya ini ada di daya saingnya. Kita harus berinovasi sesuai dengan tren pasar untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Dan kita juga dari PT Bata juga perlu pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan konsumen dan integrasi umpan balik dalam strategi produk. Lalu yang terakhir yaitu ada manajemen talenta. Jadi untuk strategi rekrutmennya itu harus menarik, mengembangkan, dan mempertahankan bakat terbaik yang dimiliki oleh karyawan atau staf PT Bata. Dan juga untuk pengembangan karyawannya, PT Bata itu harus memiliki program yang berkelanjutan untuk mendukung inovasi dan kinerja tinggi. Lalu untuk budaya perusahaannya, PT Bata ini harus menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan juga pertumbuhan profesional. Dengan mengatasi tantangan manajemen rantai supply, operasional, inovasi produk, dan manajemen talenta, mungkin PT Bata Indonesia ini dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri alas kaki global. Strategi fokus pada efisiensi, inovasi, dan pengembangan karyawan akan memastikan pertumbuhan dan kesuksesan yang jangka panjang. Next. Nah, selanjutnya ini ada di tantangan eksternal. Untuk tantangan eksternal ini ada 3 ya. Yang pertama ada di perubahan regulasi, yang kedua persaingan pasar global, dan yang ketiga adalah kondisi ekonomi global. Untuk di perubahan regulasi, karena di setiap negara itu punya aturan sendiri dalam regulasi perdagangan, lingkungan, dan keamanan, dan PT Bata juga ada di berbagai negara, jadinya memang cukup sulit ya antara kebijakan di negara satu dan negara yang lainnya. Dampaknya itu apa sih? Dampaknya itu ada di tarif impor yang baru, lalu persyaratan lingkungan, bisa mengubah biaya operasional, dan juga strategi rantai pasokannya. Karena untuk pemasoknya itu memiliki biaya yang berbeda-beda. Nah, untuk solusinya sendiri itu gimana sih? Dari PT Bata itu harus memantau regulasinya dengan teliti, bekerja sama dengan konsultan hukum lokal untuk kepatuhan cepat dan efisien. Nah, yang kedua ada di persaingan pasar global. Karena kompetisi di Indonesia ini kan cukup tinggi juga ya, banyak merek lokal, banyak merek global juga yang bersaing. Jadinya, banyak banget nih sepatu-sepatu lokal atau kayak sepatu-sepatu yang kayak merek global, entah Nike atau Adidas dan lain sebagainya, jadinya emang persaingannya itu cukup ketat nih. Nah, kita tuh harus kayak gimana sih PT Bata, strategi yang harus dilakukannya mungkin adaptasi dengan cepat yang efektif,
pemasaran juga harus oke dan distribusinya juga harus efektif nih. Nah, PT Bata itu juga direkomendasikan untuk melakukan inovasi produk, terus pengalaman pelanggan yang unggul dan juga strategi harga yang lebih kompetitif nih. Jadi bisa kayak yang tadi udah jelasin juga sama Ari, untuk strategi pemasarannya itu harus sesuai dengan segmen pasar yang sesuai. Terus yang ketiga ada kondisi ekonomi global. Ketidakstabilan ekonomi dengan adanya fluktuasi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan pasar keuangan itu juga dapat mempengaruhi daya beli konsumen, biaya bahan baku, dan juga operasionalnya nih. Nah, untuk strateginya ini kita harus fleksibel dalam mengelola risiko manajemen, diversifikasi pasar, dan juga manajemen keuangan yang berhati-hati. Nah, dengan menghadapi perubahan regulasi, persaingan ketat, dan kondisi ekonomi global yang tidak stabil, PT Bata ini perlu memantau regulasinya ya, jadi selalu update dengan perubahan aturan, lalu juga harus segera menyesuaikan strategi pemasaran dan distribusi, lalu juga diversifikasi pasar dan produk. Dengan pendekatan yang tepat, PT Bata ini akan terus tumbuh dan sukses di pasar global yang dinamis. Seperti itu. Sekian, bisa di next. Oke, baik. Terima kasih Claudia atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan mulai mengetahui nih berbagai solusi gitu ya, yang akan dan harus mungkin diterapkan oleh PT Bata. Akan dijelaskan oleh Gita, kepada Gita dipersilakan. Baik, terima kasih Ari atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang solusi yang bisa dilakukan oleh PT Bata dalam menghadapi tantangan dan juga permasalahan yang telah disebutkan oleh Kak Audi sebelumnya. Nah, di sini itu terdapat solusi yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ada solusi jangka pendek dan juga solusi jangka panjang. Nah, untuk yang pertama, di sini kita akan membahas tentang solusi jangka pendek. Jadi, kenapa solusi jangka pendek itu diperlukan? Jadi solusi jangka pendek itu diperlukan untuk mengatasi tantangan operasional yang mendesak dan juga memastikan kelancaran operasional sehari-hari PT Bata nantinya. Nah, di sini terdapat 4 solusi. Yang pertama adalah implementasi manajemen rantai supply yang terintegrasi. Seperti yang telah disebutkan Kak Audi sebelumnya tentang tantangan kompleks dalam manajemen rantai supply, khususnya dalam hal pengelolaan pemasok global dan fluktuasi harga bahan baku, maka dibutuhkan manajemen rantai supply yang terintegrasi dan juga canggih. Jadi PT Bata itu dapat membuat sistem yang bisa memberikan visibilitas real time terhadap seluruh rantai jaringan supply, mulai dari pemasok hingga pengiriman akhir ke konsumen. Dan PT Bata ini juga bisa loh untuk menggunakan teknologi seperti Internet of Things atau IoT yang berguna untuk memantau kinerja pemasok dan memprediksi potensi risiko pengiriman produk. Nah, dengan menerapkan teknologi tersebut nantinya, PT Bata tuh dapat menjadi lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi di dalam rantai supply dan juga mengurangi risiko pengiriman yang mengganggu operasional dan juga kepuasan konsumen. Nah, selain itu untuk mengurangi ketergantungan akan pemasok tunggal, PT Bata tuh juga bisa nih untuk membuat divisi khusus yang berfokus pada mitigasi risiko dalam rantai supply. Jadi nanti perusahaan itu dapat mengidentifikasi pemasok cadangan yang tepat, kerjasama dengan pemasok yang berbeda, dan melakukan evaluasi keamanan pasokan. Sehingga nantinya tingkat keamanan pasokan itu akan meningkat dan juga proses negosiasi harga dan dengan pemasok menjadi lebih mudah sehingga perusahaan dapat meminimalisir pengeluaran. Lalu solusi yang kedua adalah melakukan audit perusahaan secara menyeluruh. Jadi PT Bata itu jika ingin mewujudkan operasional yang ideal dan juga optimal, PT Bata itu dapat melakukan audit secara menyeluruh terutama dalam hal proses produksi dan juga manajemen biaya. Jadi solusi ini tuh membantu PT Bata dalam mengidentifikasi perbaikan di beberapa area operasional perusahaan, lalu juga meningkatkan otomatisasi produktivitas dan mencegah terjadinya pemborosan. Nah, PT Bata ini juga bisa melakukan melakukan atau menerapkan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP yang terintegrasi. Jadi perusahaan itu bisa mengelola data dan informasi secara lebih efektif di seluruh departemen, mulai dari produksi, distribusi, hingga manajemen stok. Nah, dengan sistem yang lebih baik di aspek operasional ini, maka pengambilan keputusan dari manajemen PT Bata pun akan menjadi lebih tepat dan juga strategis. Lalu PT Bata juga bisa nih menggunakan penggunaan robotika di dalam meningkatkan efisiensi produksi
kerja perusahaan. Jadi nantinya proses produksi itu dapat menjadi lebih mudah karena penggunaan robotika itu bisa meminimalisir kesalahan manusia dan juga mengurangi waktu produksi. Akan tetapi PT Bata itu perlu mengingat bahwa apabila melakukan penggunaan robotika, maka PT Bata itu harus melakukan pengawasan dan juga pemantauan yang lebih ketat lagi karena apabila terjadi error, maka dampaknya akan sangat berpengaruh bagi jalannya sistem produksi. Lalu yang ketiga adalah memperkuat kolaborasi tim. Jadi untuk menghadapi pasar yang semakin kompetitif ini, PT Bata tuh harus bisa beradaptasi dan bertahan dari para kompetitor. Nah, PT Bata ini bisa melakukan kolaborasi tim yang terdiri antara tim riset, pengembangan produk, dan juga tim pemasaran yang nantinya itu akan bertugas untuk lebih memahami perilaku konsumen sehingga nantinya PT Bata itu bisa memperbaiki produk yang sudah ada ataupun mengembangkan suatu produk baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu yang terakhir adalah rekrutmen dan pelatihan karyawan yang efektif. Seperti yang disebutkan oleh Kak Audi tadi, PT Bata itu mengalami tantangan dalam manajemen talenta, sehingga PT Bata itu perlu memiliki tim yang kompeten dan juga terampil dalam menghadapi tantangan tersebut. Nah, oleh karena itu diperlukan strategi rekrutmen terbaik dari PT Bata untuk mendapatkan talenta yang memang sesuai dengan kriteria perusahaan. Jadi hal ini tuh bisa mencangkup pemasaran aktif PT Bata dalam mencari karyawan potensial dengan bekerja sama dengan lembaga tertentu seperti universitas, akademi, dan lain-lain. Selain itu juga bisa menjalin kerjasama atau berpartisipasi dalam kegiatan job fair atau seminar karir, sehingga perusahaan itu dapat memperluas jangkauan dalam mencari karyawan terbaiknya. Lalu selain calon karyawan, PT Bata juga perlu melakukan pengembangan karyawan yang sudah ada dengan melakukan pelatihan intensif yang meliputi pelatihan reguler dan juga keterampilan teknis serta manajerial sehingga karyawan nantinya bisa meningkatkan kinerjanya dan juga beradaptasi dengan perubahan teknologi yang berkembang. Dan tentunya dengan peningkatan budaya perusahaan tersebut, lingkungan kerja di PT Bata itu menjadi lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan juga kolaborasi. Baik, untuk selanjutnya, selain solusi jangka pendek, diperlukan juga solusi jangka panjang untuk mewujudkan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan PT Bata dengan beradaptasi terhadap perubahan eksternal dan penguatan kapabilitas internal. Di sini terdapat 3 solusi jangka panjang. Yang pertama itu adalah membangun jaringan kemitraan strategis. Jadi untuk menghadapi perubahan regulasi yang terus-menerus berubah nih dari setiap negara, dan juga pasar global yang dinamis, maka PT Bata perlu membangun jaringan kemitraan strategis dengan advokat atau konsultan hukum di setiap negara tempat mereka beroperasi. Jadi hal ini tuh membantu perusahaan untuk tetap mematuhi peraturan lokal yang kompleks dan juga bervariasi dengan turut memahami implikasi perubahan kebijakan terhadap setiap sistem operasi perusahaan. Selain itu, PT Bata Indonesia juga perlu melakukan peningkatan kemampuan internal dalam menganalisis dampak perubahan regulasi dan juga merancang kebijakan yang efektif dalam menghadapi setiap perubahan regulasi tersebut. Lalu yang kedua adalah investasi dalam analisis pasar. Jadi jika PT Bata ingin tetap kompetitif di dalam pasar global yang sangat dinamis, maka perusahaan itu harus fokus pada strategi untuk mengelola persaingan ketat di dalam industri. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah investasi di dalam penelitian pasar dengan memahami perilaku konsumen secara mendalam, lalu melakukan identifikasi tren, terus mencari peluang diferensiasi produk sehingga nantinya PT Bata dapat mengembangkan kemampuan inovasinya secara berkelanjutan demi menciptakan produk baru yang memuaskan kebutuhan konsumen dan bisa memberikan nilai tambah bagi PT Bata dibandingkan kompetitor lainnya. Lalu yang terakhir adalah diversifikasi portofolio pasar. Jadi untuk mengatasi permasalahan fluktuasi ekonomi global yang tidak stabil, PT Bata itu bisa untuk membuat diversifikasi portofolio pasar. Jadi dengan melakukan hal tersebut, PT Bata itu bisa mengurangi ketergantungan pada satu kawasan ekonomi atau satu mata uang tertentu. Nah, hal ini sangat membantu PT Bata untuk melindungi pendapatan perusahaan dari fluktuasi nilai tukar dan juga gejolak pasar regional tertentu. Nah, PT Bata juga harus untuk meningkatkan kapabilitas manajemen risiko keuangannya, seperti lindung nilai mata uang atau derivatif lainnya yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi exposure keuangan dan juga mempertahankan stabilitas keuangan dari PT Bata itu sendiri. Baik, kita lanjut kepada kesimpulan akhir, di mana seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, terdapat kesimpulan bahwa PT Bata itu didirikan tahun 1894 dan beroperasi di Indonesia sejak 1931. Lalu PT Bata sendiri itu merupakan perusahaan yang bergerak di industri alas kaki dan struktur organisasinya mencakup dewan direksi, manajemen senior, dan juga staf pendukung. Nah, setelah dijelaskan tadi, analisis yang dilakukan di dalam lingkungan bisnis PT
Bata itu terdapat analisis PESTEL, analisis SWOT, dan juga model Porter's Five Forces, sehingga mengungkapkan berbagai faktor eksternal dan juga internal yang sangat mempengaruhi operasional PT Bata itu sendiri. Yang termasuknya di dalamnya ada tantangan manajemen rantai supply, inovasi produk, dan persaingan pasar global. Nah, strategi bisnis Bata pun juga mencakup beberapa, yaitu terdiri dari pemasaran yang dilakukan secara tradisional dan juga digital, lalu produksi yang efisien, dan juga inovasi R&D, yang tentunya berfokus pada kenyamanan pelanggan. Lalu dijelaskan juga bahwa kinerja keuangan PT Bata itu mengalami dinamika yang signifikan akibat pandemi COVID-19, tetapi mewujudkan pemulihan sejak tahun 2022 dan tahun-tahun setelahnya. Lalu dijabarkan juga tentang solusi jangka pendek dan panjang yang bisa dilakukan PT Bata dalam menghadapi setiap tantangan, yaitu integrasi manajemen rantai supply, audit perusahaan, kolaborasi riset, pelatihan karyawan, kemitraan strategis, investasi pasar, dan juga diversifikasi portofolio. Dan terakhir, diharapkan atas semua solusi jangka pendek dan jangka panjang yang diterapkan, itu bisa memastikan keberlanjutan dan juga pertumbuhan PT Bata di masa depan. Sekian dari saya kembalikan kepada Ari. Oke, baik. Terima kasih Gigit atas penjelasannya. Nah, itu dia tadi hasil diskusi kami mengenai analisis bisnis dari PT Bata. Terima kasih juga kepada Kak Taki, Kak Audi, Gigit, dan kita semua gitu ya tentunya yang telah membersamai. Terima kasih juga kepada Bu Nindya atas kesempatannya bagi kelompok 7 untuk menganalisis dari PT Bata. Mohon maaf kalau misalnya dari kami ada kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.